Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى الذي اهتدى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، رحمني ورحمكم الله أجمعين. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama di pagi hari ini bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, yang mana di penghujung hari-hari mulia yang Allah adakan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan-kemudahannya, memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan kemudahan tersebut kita semua bisa melaksanakan di antara syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang mulia, di hari yang mulia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian ketaatan kita baik di hari-hari yang mulia ini ataupun hari yang memang di luar hari mulia-mulia ini, semoga semuanya mendapatkan balasan, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memudahkan untuk kita semua untuk bisa menggapai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam selalu kita hadiahkan dan kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat beliau yang nantinya ketika kita semua berjumpa dengan beliau mendapatkan syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
ketika kalian khatib mengajak kepada pribadi khatib dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan takwa yang kita miliki, senantiasa menambah menguatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takut yang kita miliki, takwa yang kita miliki memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mengutamakan di antara beberapa rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dan membedakan di antara rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan di antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, Allah utamakan mereka. Mereka semua Allah beri gelar, mereka semua Allah beri kemuliaan kepada mereka dengan yang namanya ulul azmi. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gelar ulul azmi ini tidak dimiliki oleh semua rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Gelar ulul azmi ini hanya dimiliki beberapa, tidak semua, bahkan setengahnya saja tidak mendapatkan gelar ulul azmi. Berarti kalau gelar ini diberikan hanya beberapa dari nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ini memang sesuatu yang istimewa, yang Allah istimewakan, Allah bedakan dengan nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kenapa mereka semua memiliki gelar ulul azmi, atau secara bahasa ulu itu maknanya memiliki. Jadi ulu artinya memiliki. Al-azm itu tekad yang kuat. Jadi secara bahasa yang namanya ulul azmi adalah nabi-nabi, rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka semua memiliki ulul azmi, tekad yang sangat kuat. Kenapa ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena nabi-nabinya Allah ini, rasul-rasulnya Allah ini yang dipilih ini memang memiliki tekad yang sangat bulat, tekad yang sangat kuat, kesabaran yang sangat luar biasa. Di dalam mereka semua berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mana membuat mereka semua bersabar atas musibah masalah tersebut dan menjadikan mereka semua mendapatkan gelar ulul azmi. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di antara para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang memang mendapatkan gelar ulul azmi, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antaranya Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya selanjutnya ialah Nabi Musa alaihi salam, dan di antara yang selanjutnya ialah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir ialah Nabi Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tak lain beliau ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas di antara musibah yang Allah timpakan kepada Ibrahim alaihi salam, di antara musibah yang sangat luar biasa, karena para nabi-nabinya Allah ini yang mendapatkan gelar ulul azmi memang mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam selaku kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memang bergelar menjadi Abul Anbiya. Beliau memiliki gelar bapaknya para nabi. Karena ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir keturunan dari Ibrahim alaihissalam
para nabi-nabi itu keluar dari jalurnya, nasabnya, keturunannya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka wajar kalau beliau memiliki gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesabaran beliau yang mana Allah abadikan cerita ini, Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran, sehingga menjadi pelajaran besar buat diri kita semua agar kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi kepada kekasihnya Allah Ibrahim alaihi salam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salam dulu setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala uji dengan tidak diberi anak. Jadi enggak segera diberikan anak. Allah uji. Yang namanya kita tahu orang sudah menikah, ketika tidak diberikan keturunan pasti akan ada rasa kegundahan. Rasa gundah, rasa enggak enak, dan banyak sekali. Itu adalah cobaan yang memang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di antara ayatnya Allah mengatakan, qala inni dzahibun ila rabbi. Jadi Allah menjelaskan, menggambarkan dalam ayat ini, Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku dari masalah-masalah yang didapat Ibrahim alaihissalam. Maka selanjutnya Allah melanjutkan ayat ini, Rabbi habli minas salihin. Jadi Ibrahim alaihissalam setelah menuju Allah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah atas masalahnya, diantaranya tidak memiliki anak, Allah mengabulkan doanya. Fabasharnahu bihulamin halim. Allah berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan gulam, seorang anak yang sangat bijaksana. Akan tapi ini adalah fase di antara ujian selanjutnya yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Setelah diberikan anak, cobaan yang pertama tidak memiliki anak, berdoa kepada Allah beri anak. Selanjutnya cobaan kedua ialah walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Setelah sudah beranjak mulai agak dewasa, Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya saya itu melihat dirimu dalam mimpiku, saya menyembelih dirimu. Fangdur madza tara. Wahai anakku, apakah pendapatmu? Apa yang engkau lihat dari apa yang telah saya mimpikan? Maka anaknya dengan gampangnya mengatakan, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cobaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Lama meminta anak, lama enggak punya anak, tahu-tahu setelah punya anaknya sudah mau beranjak dewasa, disuruh disembelih. Tetapi lagi dan lagi, ini memang ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan kepada siapa? Anaknya Ismail alaihissalam. Selanjutnya, setelah keduanya menerima dengan lapang dada, menerima dengan apa yang ada ditentukan oleh Allah SWT dalam mimpinya tersebut, dan setelah menaruh kepala Ismail alaihissalam ketika ingin menyembelihnya, wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil Ibrahim alaihissalam, qad saddaqta ru'yak, sungguh engkau telah membenarkan apa yang ada dalam mimpi.
Maksudnya apa? Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih apa? Anak-anaknya. Selanjutnya, walaupun memang dalam keadaan menerima, Ibrahim mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata, ujian besar bagi Ibrahim alaihissalam, cobaan yang sangat luar biasa, menyembelih anak-anaknya. Akan tapi wa kadzalika nadzil muhsinin. Ketika Allah mengatakan qad saddaqta ru'ya wa kadzalika nadzil muhsinin. Ketika Ibrahim alaihissalam membenarkan apa yang ada dalam mimpi, melaksanakan perintahnya Allah, wa kadzalika nadzil muhsinin, akan kami balas orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti yang namanya Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang agung, yang mana kita kenal dengan istilah kita sekarang, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari ayat yang telah kita baca bersama-sama tentang bagaimanakah awal mula Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak, lama berdoa kepada Allah. Setelah diberikan cobaan selanjutnya untuk disembelih anaknya, tetapi lagi dan lagi ini memang cobaan untuk siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam menerima dengan lapang dada apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah telah menegaskan, orang yang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintahkan, wa kadzalika najzil muhsinin, akan kami balas orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya ialah bahwasannya yang namanya ujian, yang namanya cobaan yang Allah berikan kepada kita semua itu sejatinya adalah murni untuk mengangkat keimanan yang kita miliki. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada kita sejatinya akan mengangkat keimanan yang kita miliki. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, apakah kalian semua manusia itu mengira orang-orang ini mengatakan qalu amanna wa hum la yuftanun. Mereka semua dengan gampangnya, ya aku beriman, saya beriman. Wa hum la yuftanun, padahal mereka semua tidak diberikan cobaan. Padahal ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT, ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya iman itu berkaitan dengan yang namanya cobaan. Cobaan ini adalah gambaran dari keimanan seseorang. Semakin orang ini mendapatkan cobaan besar, maka semakin besar pula keimanan yang ada di dalam dirinya. Sebuah istilah yang mengatakan semakin pohon itu tinggi, maka semakin besar pula angin yang akan menerbanya. Semakin orang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka semakin besar pula cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari sini kita semua bisa mengambil pelajaran bahwasanya jangan berkecil hati, jangan berkeluh kesah atas apa yang Allah berikan kepada diri kita dari berbagai macam cobaan yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya semakin besar cobaan tersebut, semakin besar keimanan yang ada di dalam diri kita. Semakin besar musibah yang ada dalam diri kita, semakin besar pula pahala yang Allah berikan ke dalam diri kita. Karena ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, karena sejatinya cobaan yang Allah berikan kepada diri kita itu, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, itu adalah tanda bukti cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi yang namanya cobaan yang menimpa kepada diri kita murni tanda cintanya Allah ke dalam diri kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memang cinta kepada seorang hambanya akan memberikan cobaan kepada hambanya tersebut. Maka dari hadis ini kita tahu yang namanya cobaan itu adalah tanda cintanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa redho dengan cobaan, redho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pula redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa murka, barang siapa marah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pula murkanya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang sangat luar biasa tadi, penyembelihan Ibrahim untuk anak-anaknya, ini menjadi gambaran bagaimanakah besarnya musibah yang memang didapati Ibrahim alaihi salam ketika beliau dakwah diusir dari kampungnya, sehingga beliau datang kemana? Yang namanya Makkah yang kita kenal sekarang. Maka dari sini